Semuanya siap, gerak. Kepada Bu Guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nanda atas kehadirannya hari ini. Silakan duduk. Siap, gerak. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Jadi sudah ini ya, sudah senang masuk sekolah ya. Sudah berapa bulan kita daring terus. Iya. Baiklah Anandaku sekalian yang saya cintai, sebelum kita belajar biologi hari ini, baiknya kita berdoa dulu supaya kita diberi kelancaran dalam proses pembelajaran ini. Saya minta ini yang paling kalem, Andik Sulfikri ya. Silakan pimpin doa temannya nak. Ya teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Iya. Sebelum kita belajar, saya mau cek anunya dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Kelas 12 IPA khusus. Siapa yang tidak hadir temannya? Siapa? Nabila. Nabila siapa? Di sini Nabila 2. Nabila Putri, Nabila Sahrani. Kenapa Nabila? Oh sakit. Sudah lama sakit? Ya kalau agak lama sakit tolong dijenguk temannya ya. Iya. Siapa lagi nak yang tidak hadir? Andi siapa? Andi Nia. Kenapa Andi Nia? Isin kemana? Iya, yang lain semuanya. Iya, baiklah. Kalau alhamdulillah 2 orang saja yang tidak hadir. Semuanya sudah vaksin ya? Iya, baiklah hari ini kita belajar biologi. Kayaknya semua pada loyo sarapan ya tadi? Iya, supaya menambah semangatnya saya mau kasih yel-yel semangat. Kalau ibu bilang anak biologi, ya kalian bilang mantap, smart. Oke? Mantap, smart. Ya. Ya, coba kita tes ya. Anak biologi. Mantap, smart. Kurang kencang. Anak biologi. Mantap, smart. Wow, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Iya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang sebelum masuk pembelahan sel hari ini ya. Jadi masih ingat nggak itu minggu lalu mengenai materi genetik? Apa itu kromosom? Apa itu kromosom? Oke, silakan. Jadi letaknya di dalam nukleus ya. Iya, betul sekali. Nah, ada yang mau tambahkan? Ada yang lain? Kromosom itu apa sih? Berupa apa? Kromosom. Nah, kalau supaya lebih jelas, mungkin mau tahu bagian-bagiannya kromosom apa? Masih ingat? Coba Deswi. Bagian-bagiannya kromosom? Ada kromatit, itu lengan kromosom. Lengan kromosom. Ada kromomer yang seperti manik-manik. Seperti manik-manik. Apalagi? Sentromer yang di tengah. Yang di tengah itu yang bulat-bulat ya. Iya, berarti yang berada di antara 2 lengan ya. Jadi ingat itu kalau kromatid ada lengan kromosom. Nah, kenapa kita membahas kromosom hari ini? Karena akan berkaitan dengan materi yang selanjutnya, ya. Oke, jadi tadi sudah ada yang menjawab bahwa bagian-bagian kromosom Desvi ya tadi ya. Jadi kromosom itu ada bagian-bagiannya tadi. Apa tadi yang disebut Desvi? Kromatid. Ya, kromatid itu adalah ya, ingat itu lengannya. Jadi bagian dari kromosom lengannya. Oke, saya kira sudah tinggal mengingat-ingat saja. Kita kan minggu lalu sudah bahas itu. Nah, iya, Ibu mau nanya nih, karena mau berhubungan dengan materi ya, pernah nggak kalian mengalami luka? Luka di badan, bukan luka hati ya. Maksud ibu itu misalnya tergores, pisau ya, misalnya berdarah gitu. Apakah bisa sembuh sendiri? Bisa. Kenapa ya bisa tertutup kembali lukanya? Kira-kira kenapa ya?
menutup kembali lukanya. Nah, untuk menjawab itu, berarti kita itu nanti ada kaitannya bahwa sel-sel itu yang bisa menutup luka melalui proses pembelahan sel. Iya. Ya, jadi hari ini Ibu sudah pasang bahwa mitosis judulnya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian pembelahan sel, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan tujuan pembelahan mitosis, ya, melalui kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian menganalisis tahap-tahap pembentukan mitosis melalui kegiatan pengamatan gambar atau penggunaan video dan pengerjaan LKPD nanti ya, sambil kita berdiskusi. Iya, baiklah Nanda, supaya bersemangat, saya mau kasih video dulu gambarannya ya. Oke. Gambarannya. Sebentar, bisa bawa anunya, bisa kasih naik bukunya untuk mencari materi-materi mitosis, boleh disiapkan. Sambil menunggu saya setel dulu. Ya, silakan perhatian ke atas. Ini adalah video pembelahan mitosis ya. Ini kira-kira apa ini? Sebuah sel ya. Kemudian ini nukleus, oke? Ya, ini tahap pertama ya. Tahap pertama dari pembelahan mitosis. Nah, ini adalah tahap awal ya. Jadi saya kasih literaturnya bahwa ini profase ya. Nanti kalian cari sendiri apa sih ciri-cirinya ya. Ya, ini profase. Kemudian ini tadi yang Anda bilang ya, ada kromosom. Ya, kromosom kalau dua begini, kalau satu begini lengan itu namanya kromatid. Ya. Kemudian ini adalah benang-benang spindelnya. Ini berfungsi dalam mengerahkan atau mengatur gerak daripada kromosom ya pada saat pembelahan sel. Ya. Jadi tadi yang pertama profase, kemudian ini ada memasuki tahap metafase. Ya. Saya tidak terlalu jelaskan detail ya, nanti dicari sendiri ya. Ya. Bagian tengah tadi disebut desvi adalah ada sentromer. Kemudian terikat pada kinetekor ya, itu berfungsi kinetekor. Nah, ini sudah siap-siap masuk ke. Ya, ini kalau dia berada di bagian pas di tengah ini metafase. Kemudian setelah metafase nanti anafase. Iya. Pada saat tertarik dia anafase ya. Oke. Ya, setelah bergerak ke kutub masing-masing, ini bersiap untuk telofase. Ya. Telofase untuk membagi dua, ya, membagi dua dari kromosom ini, jadi terbagi dua, jadi bersiap untuk membentuk anakan, ya. Ya. Iya. Akhir dari telofase ini sudah terbentuk pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Nah, ini maka terbentuklah dua sel anakan. Oke. Nah, setelah mengamati video, ada nggak yang bisa menjelaskan kembali apa tadi dia mati di video? Coba Andi Ikhlas. Kayaknya tadi serius banget ya Andi Ikhlas. Coba diingat-ingat nak apa tadi? Diingat-ingat. Ada tadi 4 tahap dalam pembelahan sel, mitosis. Ya. Pertama profase, metafase, kemudian anafase dan telofase. Iya. Ada yang lain? Cuma 4 aja ya yang sempat di ini. Nah, sebelum kita lanjut nak, mungkin ada pertanyaan
Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pembelahan sel ini? Oke, ada pertanyaan silakan. Jangan ragu-ragu. Ya, silakan nak. Ada yang mau ditanyakan tentang video ya maksudnya? Oke. Tadi Bu, saya mau tanya, apa sih itu pembelahan sel? Apa itu pembelahan sel? Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Tadi kan tidak ada ininya ya, kita masih tak kenal maka tak sayang ya. Nah, jadi ini betul sekali. Ada pertanyaan temannya, satu, apa sih itu pembelahan sel? Iya, apa lagi? Siapa lagi? Yusril mungkin ada pertanyaan nak? Ada yang mau ditanyakan? Ini bagus sekali pertanyaannya ya. Apa sih pembelahan sel? Iya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, Alif? Iya, silakan nak. Untuk apa Bu itu pembelahan sel? Untuk apa sih itu pembelahan sel? Iya, oke, betul. Pertanyaan yang bagus, masih ada? Oke, silakan Andi Sulfikri. Apa sih yang mau dihasilkan dari pembelahan sel tersebut? Iya, apa yang mau dihasilkan? Jadi sebenarnya ini Ibu bahasnya mitosis ya. Jadi bisa secara khusus bahwa apa sih yang mau dicapai dari pembelahan mitosis. Iya, mungkin ada yang mau bantu Ibu. Apa sih itu pembelahan sel? Kita jawab satu-satu punya temannya ya. Jadi kita jawab yang bisa kita jawab dulu. Apa itu pembelahan sel? Ya. Oke, ada yang bisa? Bisa cari di literaturnya. Bawa handphone saya lihat, bisa searching, bisa googling, boleh. Apa sih itu pembelahan sel? Silakan. Iya, silakan. Pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Iya, membagi jadi yang membelah adalah sel induk ya. Mau menjadi sel anak. Tadi temannya bilang dua atau lebih. Iya, berarti ada dua, bisa lebih, bisa mungkin lebih dari dua. Nah, pada pembelahan mitosis ini, nah, itu tadi. Nah, jadi jangan saya jawab dulu pertanyaan di Sulfikri. Nah, nanti kita lihat setelah kita berdiskusi ya. Jadi cukup sampai pertanyaannya nomor 1 saja. Pembelahan sel itu adalah peristiwa membelahnya sel induk untuk menjadi sel anak. Dua, bisa lebih. Iya. Nah, enggak apa-apa Ibu kasih gambaran bahwa pembelahan sel itu kalau menurut literatur yang di depan Ananda semua itu sebenarnya ada 3 ya. Jadi yang pertama ada pembelahan amitosis ya. Amitosis artinya pembelahan langsung ya. Biasanya terjadi pada prokariotik. Nah, itu. Tapi yang kita bahas untuk pertemuan kita ini adalah pembelahan mitosis. Iya, untuk menjawab tadi pertanyaannya temannya, apa sih yang mau dihasilkan ya? Apa yang mau dihasilkan? Ya, Ibu bagi LKPD ya. Boleh bekerja secara berdiskusi dengan teman di dekatnya, boleh berkelompok-kelompok. Ya, saya sudah share LKPD di grup masing-masing, bisa cek mungkin ada temannya yang sudah print barangkali. Ya, saya kasih kesempatan Anda untuk mengerjakan ya. Ya, nanti Ibu kontrol. Jangan ada yang mengganggu temannya. Oke, silakan dikerja nak. Dinaikkan LKPD-nya. Yang tidak sempat menyiapkan LKPD, ya bisa melalui HP ya. Ya, ada kan saya kirim di grup ya. Oke. Oke, silakan dikerja nak. Langsung saja nomor 2. Langsung saja nomor 2. Toh, baru kita bisa nanti. Kerja bagian mana toh kita? Kalau ada yang menemui kesulitan, boleh tanya Ibu ya, atau tanya temannya. Apalagi ada Mbak Google, ya boleh ditanya Mbak Google. Oke. Bisa langsung nomor 2.
bisa langsung ini, bisa langsung tujuan. Sudah tadi dibahas ini toh, bisa langsung ke tujuan. Kalau sudah itu bisa langsung ke bagian belakang. Toh, ini kan ada jadi bahas temannya nanti, bisa langsung ke bagian belakang. Ya. Oke. Biar bagian tak saja tuh nak. Biar bagian tak saja kita kerja. Ya, bagian tak saja kita kerja, tidak apa-apa. Kita ada nih jawabannya ini di belakang. Ditahu aja jawabannya ini. Oh iya. Oke. Adit kayaknya tinggal 2 nomor lagi. Ini Adit ini semangatnya luar biasa. Andi Sulfikri juga kerjanya mandiri, luar biasa. Yang lain ini berkelompok-kelompok, berarti lebih banyak selesai kayaknya ya. Gambarnya jelas? Jelas ya? Ya. Jadi ini adalah pada sel tumbuhan ya. Jadi ini yang di atas sel hewan, ini sel tumbuhan. Ya, tujuan pembelam itu oke, sudah benar. Yusril, ada masalah Yusril? Bisa? Ya. Alif? Ibu. Sudah dapat? Iya. Bagus. Ya, bisa langsung kerja ini. Jadi ini sel tumbuhan, sini sel tumbuhan ya. Ini pembelahan tumbuhan, ini hewan tadi yang gambar. Oke. Bagus. Waktu 1 menit lagi. Kayaknya tinggal 1 nomor ya.
Sorry. Oh, enggak, Jin. Hah? Itu? Hah? Enggak bisa, bisa itu. Hah? Enggak bisa. Oh, tidak usah. Bukakan kan itu tujuan pembelajaran. F5 saja deh, F5. Mana F5? Mana F5-nya ini? Ini. Ini F5-nya. F5. Adit kayaknya tinggal 2 nomor lagi ini. Adit ini semangatnya luar biasa. Kita bahas sudah semua, Nanda? Ya, alhamdulillah. Jadi silakan karena Ibu ada kendala teknis untuk menayangkan ini, menayangkan LKPD-nya. Jadi silakan diamati LKPD masing-masing. Ya, kita bahas satu-satu ya. Jadi nomor 1 adalah pembelahan sel. Saya kira sudah tadi dijelaskan yang pertama. Kemudian siapa yang mau jawab nomor 2? Ya, silakan. Ya. Oke. Iya, itu sudah ada tadi ya, mengganti sel-sel yang rusak ya. Berarti kalau sel tubuh berarti sel apa itu? Somatis atau sel kelamin? Somatik kalau sel tubuh. Oke, kita lanjut. Bagus sekali. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3, kita sudah masuk ke dalam melihat fase-fase dari pembelahan mitosis itu. Mulai dari mana sih ya? Ya, ada tadi yang pertama mungkin menjawab profase. Ya, siapa yang mau jawab nomor tahap fase pertama? Iya, Yusril, silakan Yusril. Silakan. Karena disuruh gambar ya, jadi saya mau melihat gambarnya bagaimana supaya diamati temannya. Iya. Silakan yang lain dicocokkan apakah sesuai dengan gambarnya Yusril di atas. Ya. Ditulis judulnya, Nak, profase. Ya. Profase. Oke. Ya, silakan Yusril disampaikan kepada temannya. Bisa buka masker, Nak, bisa buka masker ya, oke? Pertama, sentrosom akan membelah menjadi 2. Kemudian sentrosom ini terdiri dari sentrosom terdiri dari sepasang sentriol. Dari sentriol ini kemudian akan muncul mikrotubulus yang mengarah ke segala arah. Oke. Mikrotubulus yang terdapat di antara 2 sentrosom kemudian akan membentuk gulungan benang yang disebut benang-benang spindle. Oke, kasih besar suara sedikit karena hujan ya. Ya. Oke. Pada saat yang bersamaan, benang-benang kromatin akan menebar. Oke. Akan terkondensasi membentuk kromosom. Kromosom ini
Oke. kepada kromosom. Oke. Endomer memiliki dua kinetofor yang terdapat di sebelah kiri dan tengahnya. Iya. Pada akhir proses fase nukleolus akan menghilang bersamaan dengan juga membran inti. Iya, bagus sekali. Ada pertanyaan di Profase? Sama semua ya? Ada tambahan? Intinya adalah kelihatan nggak kromosomnya? Apakah jelas kromosomnya di Profase atau enggak kelihatan? Sangat jelas ya? Ya, sangat jelas. Oke, silakan. Terima kasih Yusril. Ya, selanjutnya tahap berikutnya adalah apa? Metafase. Ayo, siapa yang mau? Andi Ikhlas bersemangat sekali. Oke, silakan. Ini anak smart ya. Semuanya smart ya. Iya, oke, silakan Nak. Metafase Andi Ikhlas. Metafase bisa bilang metafase, bisa mengatakan metafase, sama ya. Ya. Metafase. Oke. Iya, silakan dijelaskan. Gambarnya lucu ya. Iya, mungil-mungil ya, seperti orangnya. Oke, silakan Andi Ikhlas dijelaskan. Tahap metafase kromosom yang tadi bergerak ke arah dua kutub setelah sampai di kutubnya masing-masing dengan gaya tolak menolak antara benang-benang sehingga tidak terlalu berdekatan antara sentriol. Ya. Benang spindle yang melekat di bagian sentrosom itu sentrosom dari kromosom itu menempatkan kromosom di bidang ekuatorial atau bidang tengah dari sel. Oke. Di tahap metafase ini inti sel sudah menghilang, sudah tidak terlihat lagi. Tidak terlihat lagi. Ada tambahan? Siapa tahu ada yang menemukan ciri-ciri tambahan. Ada? Sama? Iya, sama. Alhamdulillah. Makasih Andi Ikhlas. Iya, kita pindah ke tahap berikut daripada mitosis. Setelah metafase ada apa? Ada anafase. Ayo, siapa yang mau anafase? Oh, silakan Andi Arfaiz. Terima kasih. Anafase ya, yang tahap ketiga ya. Oke. Ya, anafase tahap ketiga. Silakan Nak, ini ada menghapus. Mau menghapus kah? Ya boleh, boleh bawa literaturnya, boleh. Boleh dibantu. Ya.
Oke. Iya, silakan dijelaskan Andi Arfaiz. Oke. Kedengaran ya suaranya temannya nanti di depan karena hujan nih, suasananya hujan. Jadi dibesarkan aja suaranya, Nak. Andi Arfaiz ya. Pada tahap anak bahasa ini, pembinaan formatif menandai bahasa ini yang formatif dan kayak tertuju. Mulai dari bagian sentromer yang membentuk kromosom baru, kemudian kromosom ditarik oleh benang-benang yang dimaksud benang siler bergerak menuju kutub yang berbeda arah. Ya. Jadi jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang lain. Contoh ini ada 4 plus 3 itu 4 tekanan. Oke. Jadi pada tahap akhir anak bangsa ini kromosom garis tiba ke kutubnya masing-masing. Jadi kita yang masih di ini pada tahap akhir ini yang berbeda kita ini. Di fase inilah terjadi sitokinesis. Apa sih itu sitokinesis? Jadi sitokinesis adalah fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel dan lingkaran seluler. Pembelahan ini diawali dari pinggir sel atau membran sel bergerak menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan membuatkan hasil buah sel yang disebut dengan sel anak. Jadi kesimpulan atau definisi yang dapat kita dari sini adalah kromatik bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Iya. Kemudian yang kedua, pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Oke. 4 kiri 4. Iya, terima kasih Andi Arfaiz. Iya, yang digambar Andi Arfaiz berbentuk C itu adalah kromatid ya. Ya, jadi begini. Iya, seperti itu. Kromatid kan ditarik ya. Andi Arfaiz ditarik ke arah yang berlawanan. Oke, fase yang terakhir adalah telofase. Siapa yang mau? Oh, Adit, silakan Adit. Wah, tadi laki-laki semua. Ini ada perempuan satu. Oke, silakan Adit. Ya, silakan Nak. Jadi tahap terakhir adalah telofase. Nah, modelnya sudah beda ya. Mulai ada perbedaan ya. Tadi bulat. Ini yang digambar temannya kayak gambar kacamata ya. Oke. Oke, silakan dijelaskan Adit. Jadi pada fase terakhir dari pembelahan sel secara Mitosis. yaitu telofase, di mana bisa dilihat pada gambar pada bagian telofase ini sitoplasma itu mulai membuat cepat. Disinilah nanti yang dikenal dengan peristiwa sitokinesis atau pembelahan sitoplasma yang tadinya hanya satu sitoplasma akan membentuk 2 sel anakan. Dan selanjutnya bisa dilihat ciri lainnya yaitu benang-benang spindelnya sudah menghilang. Di sini masih ada benang spindel, di sini sudah tidak ada. Dan selanjutnya yaitu mulai terbentuk membran inti dan nukleusnya yang di sini nanti akan terbentuk nukleus. Dan selanjutnya yaitu kromatid semakin lama akan semakin menipis sehingga disebut benang-benang kromatin. Dan pada tahap akhir dari telofase ini
akan membentuk dua sel anakan yang identik dengan induknya atau 2N diploid atau memiliki 46 kromosom. Iya, terjawab pertanyaannya tadi Andi Sulfikri yang pertama ya. Iya, hasilnya adalah menghasilkan dua sel anak yang identik dengan induknya. Oke. Iya, saya lanjut ke berikutnya. Iya. Jadi yang nomor berikutnya adalah sel tumbuhan ya. Ya, yang kita bahas di atas tadi adalah sel hewan. Nah, sekarang ini sel tumbuhan. Iya, coba Desvi mungkin nomor 1. Ada? Bisa nomor 1? Nomor 1 kenapa sih dikatakan fase istirahat? Bisa? Atau ada yang membantu temannya? Kenapa dikatakan interfase itu fase istirahat? Siapa yang mau? Oke, silakan Nak, Raka. Iya, bagus. Karena pada fase ini sel belum melakukan kegiatan pembelahan, akan tetapi sel sudah siap untuk membelah. Selama interfase, sel tampak tebu dan benang-benang semakin halus, lama-kelamaan akan terlihat. Interfase bisa merupakan tahap dalam mitosis sehingga interfase sering disebut sebagai fase istirahat. Oke, jadi fase interfase adalah fase istirahat. Makanya kita tidak bahas di atas ya. Itu ada fase istirahat. Ada istirahat dia untuk mempersiapkan kebutuhan sel, sintesis DNA misalnya ya. Jadi bisa berada di antara fase profase pertama sampai ke profase berikutnya. Oke, selesaikan nomor 2, nomor 4B. Ada yang mau? Apa soalnya itu? Nomor 2, siapa yang mau jawab nomor 2? Silakan Nak. Siapa lagi namanya Nak? Saya lupa. Oke, ya. Nur Fadillah. Oke, Nur Fadillah yang kalem, silakan menjawab. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel tubuh atau somatis. Iya. Kecuali sel-sel pada kelamin atau biasa disebut dengan gamet. Iya. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi di jaringan peristem seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Iya, betul sekali. Jadi kalau mitosis tadi adalah selalu ke sel somatis. Jadi kalau pada sel hewan ya bagian-bagian somatisnya hewan atau manusia ya. Kalau sel tumbuhan ya di mana dia somatisnya itu adalah di ujung-ujung akar atau ujung batang ya, terjadi di meristem. Jadi gambar yang Ibu kasih ini adalah contoh dari pembelahan mitosis pada ujung akar bawang merah ya. Itu contohnya. Lanjut ke kemana ya? Ke C ya. Oke, siapa lagi ya yang C? Ada yang mau? Iya, silakan Nak. Oke. Selanjut. Gelondong pembelahan mulai tampak pada tahap metafase. Gelondong atau benang spindle. Gelendong. Oke. Gelendong. Mohon maaf, maksud saya Oke. Gelendong. berperan dalam mengangkat sentromer dan menarik lengan kromosom menuju kutub yang berlawanan. Oke, jadi yang digambar teman-temannya di atas itu adalah benang-benang khayal ya. Itu gelendong-gelendong pembelahan atau benang spindle. Oke, lanjut. Selanjutnya siapa lagi? Yang nomor berikutnya. Adit mungkin mau bantu Ibu? Ya, silakan. sesuai dengan pertanyaan nomor C di atas. Iya. Peran gelendong pada peran gelendong pembelahan pada karyokinesis dan perannya pada fitokinesis. Oke. Yaitu pada karyokinesis peran dari gelendong adalah mengikat sentromer dan menarik lengan-lengan kromosom Oke. untuk berlawanan saat pembelahan. Iya, oke. Sedangkan pada saat fitokinesis benang spindle berpisah dan mengangkut kromatit yang digandakan ke dalam sitoplasma sel anak yang sudah terpisah. Oke, bagus sekali. Kita habiskan deh nomor 4E ya. Siapa lagi 4E? Pada pembelahan mitosis, bagaimana jumlah kromosom dan sesudah pembelahan? Kayaknya, ya silakan Nak, Ferdiansa ya. Iya, silakan Nak. Pertanyaannya sebanyak tadi Andi Sulfikri ini. Iya, oke? Secara mitosis diawali sel induk dengan melakukan multiplikasi kromosom. Iya, Yang ada tadinya 46 kromosom jadi 92 kromosom. oke. Kromosom tersebut kemudian dibagi kepada masing-masing sel anak sehingga sel anak memiliki jumlah kromosom yang sama yaitu Iya. dengan sel induk yaitu 46 kromosom. Iya, sama, hasilnya sama dengan induknya. Iya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, kayaknya sudah jelas semua. Iya. Hah? Andihlas mau bertanya? Iya, jadi sebelum ya siapa tahu ya simpan-simpan dulu pertanyaannya. Kita lihat bersama dulu. Ibu tak kasih tambahan-tambahan sedikit ya. Siapa tahu ada yang terlewatkan ya. Iya. Jadi kita kembali ke laptop. Kayaknya ndak mulai-mulai ngantuk. Coba saya mau tes semangat lagi. 1, 2, 3. Anak biologi. Anak biologi. Ya, terima kasih. Iya, ini saya tambahkan sedikit. Jadi menyegarkan kembali yang Anda sudah bahas tadi. Anda sudah bahas bahwa mitosis ini adalah pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak. Tadi kan pembelahan sel adalah 2 sel anak atau lebih. Nah, kalau mitosis 2 sel anak. Terus yang lebih nanti di mana? Nanti di pembelahan berikutnya ya. Iya. Oke, dan terjadi di sel somatis. Ya, ingat ya, terjadi di sel somatis atau sel-sel penyusun tubuh ya. Tujuannya ya mengganti sel yang rusak. Jadi kalau sudah terluka, tergores, bisa tertutup kembali. Nah, berarti itu adalah andil dari pembelahan mitosis. Saya nggak tahu kalau luka hati. Ya, luka-luka ini maksudnya adalah luka-luka fisik ya. Kemudian bisa berkembang dari satu sel menjadi banyak. Kemudian membentuk individu baru bisa. Kemudian secara umum, nah ini yang tadi ada yang bertanya, saya dengar bisik-bisik, apa sih itu sitokinesis, apa itu karyokinesis ya. Secara umum, mitosis ada 3 bagian ya. Ada fase interfase yang tadi kita sebut, tapi dia tidak masuk ke dalam fase mitosis, tapi interfase dalam masa istirahat ya. Karyokinesis, apa sih itu karyokinesis? Yang membelah cuma inti sel. Nah, ini yang Anda bahas tadi ya. Ya, ini karyokinesis. Jadi yang membelah cuma inti sel. Nah, kemudian tahap berikutnya sitokinesis. Apa yang membelah? Sitoplasma. Kalau sudah membelah inti sel, diiringi dengan pembelahan sitoplasma. Setelah terjadi pembelahan sitoplasma, maka terbentuk tadi berpisah menjadi 2 sel anakan ya. Masing-masing berdiri sendiri, ada terbentuk kembali organel-organel di situ yang sifatnya sama dengan induknya. Oke. Nah, ini karyokinesis yang pertama profase. Saya kira tidak ada masalah ya. Sudah digambarkan dengan sangat bagus temannya. Cuma kalau lupa, susah menghafal ini, ingat saja bahwa profase itu disitulah kromosom nampak ya. Nah, nampak. Karena dia memendek, kemudian apa yang melebur? Apa tadi yang melebur? Nukleus mulai tidak kelihatan, ya, kemudian dia berbaur, kemudian membran inti juga sudah tidak kelihatan ya. Nah, kemudian saya lanjut ke metafase. Nah, metafase tadi siapa yang gambar ya? Andihlas. Iya, Andihlas ini gambarnya unyu-unyu. Iya, apa tadi namanya ini Andihlas? Yang tertarik ke sini? Ini apa namanya tadi ini? Yang ini yang benang spindel. Iya, yang perlu diingat di metafase adalah dia berada di ekuator atau ada kurang kayaknya garis-garisnya. Ini adalah lempeng metafase ya. Dia berada pas di tengah ya. Jadi ekuator namanya ya. Jadi ini sudah benar. Ya, ini metafase. Itu yang harus Anda ingat bahwa pada saat dia sudah berjejer di bidang ekuator, berarti itu adalah metafase. Iya. Selanjutnya adalah anafase. Ya, yang gambar tadi anafase, Andi Arfais. Yang jelas dia tertarik ke kutub yang berlawanan. Itu adalah anafase ya. Anafase itu yang harus diingat. Ya. Selanjutnya adalah terakhir telofase. Telofase ini mulai-mulai ini mendekati pembelahan sitoplasma ya. Ya, mulai jadi biasanya saya pakai istilah berbentuk seperti kacamata ya. Ya. Jadi kromosom telah sampai di kutubnya, memanjang kembali dan menjadi kromatin. Anak inti mulai dibentuk kembali ya. Bisa diperhatikan dinding inti sudah dibentuk kembali. Iya. Terbentuk kembali, selanjutnya terbentuklah 2 sel anakan ya. Iya. Nah, pada LKPD yang Ananda kerjakan, mungkin ada yang mau bertanya, kenapa ada gambar sel hewan, sel tumbuhannya? Karena berbeda ya, itu agak berbeda. Pembelahan sel pada sel hewan dengan sel tumbuhan berbeda. Kira-kira bedanya apa? Bedanya apa di sel hewan dengan sel tumbuhan?
Kenapa bisa berbeda? Karena masih ingat nggak pelajaran yang waktu sel? Ada nggak sentriol pada sel tumbuhan? Nggak ada sentriol, jadi itu dia berbeda ya. Jadi bagaimana caranya dia melakukan pembelahan sel? Yaitu ada pembentukan vesikel ya. Vesikel itulah yang membentuk sekat nanti, yang membentuk sekat pada dinding sel tumbuhan karena dia tidak punya sentriol. Tapi tetap ada benang-benang benang gelendongnya ya. Itu tapi bukan dari sentriol ya, tapi dari titik yang ada di kutub-kutub dinding sel itu. Biasanya dibentuk dari badan Golgi ya. Ya itu kalau sel. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada nggak tahap yang saya tidak bahas? Interface, bukan tahap ya, tapi bagian dari pembelahan. Oke? Ini gambarnya tadi seperti di LKPD, mitosis pada sel tumbuhan. Nah inilah interface. Interface ini adalah ya fase istirahat ya. Biasanya ada G1S dengan G2 ya. Bisa dicari letternya G itu apa? Gap ya, gap 1, gap 1S sintesis. Kemudian G2 adalah ya gap 2. Oke. Di G1 apa yang terjadi? Ya misalnya pertumbuhan dan perkembangan sel, bagus sekali. Iya. Kemudian di S sintesis, apa yang disintesis? DNA, bagus sekali. Gap 2, siap-siap atau ancang-ancang untuk menghadapi pembelahan mitosis. Mitosis itu masuk nih tadi 4, oke? Quote for today, luka fisik dapat ditutup oleh pembelahan mitosis, tapi luka hati tutuplah dengan karya dan prestasi yang super. Iya, terima kasih Ananda, hari ini sangat bersemangat. Tapi sebelum kita menutup kegiatan, ada nggak yang bisa menyimpulkan? Apa sih materi hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Andi Ikhlas lagi kayaknya, silahkan. Andi Ikhlas ya. Pembelahan sel tadi itu artinya indukan yang akan menghasilkan anakan dari sel. Oke. Fase dari pembelahan sel itu ada yang dibilang mitosis. Iya. Terbagi atas 4, profase, Oke. metafase, anafase, dan telofase. Iya, betul Dalam sekali. pembelahan mitosis ada 2 peristiwa penting, yaitu karyokinesis dan sitokinesis. Iya. Karyokinesis itu pembelahan inti sel, sedangkan sitokinesis adalah pembelahan dari sitoplasma. Iya. Atau ada yang mau tambahkan? Atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kayaknya sudah paham semua ya. Jadi Ibu sangat berterima kasih atas partisipasinya hari ini, atas antusiasmenya hari ini. Nah, kayaknya tidak ada yang bertanya, berarti sudah mengerti semua. Saya mau tes. Coba dijawab soal evaluasi nomor 1. Kelihatan nggak nak? Kelihatan ya? Iya, coba dijawab. Berikut beberapa tujuan pembelahan sel. Yang mana yang tujuan pembelahan mitosis? Oke, silakan dilihat. Ayo, silakan diamati. 1 dan 5. Mewariskan semua sifat sel induk kepada anaknya, betul? Oke, betul sekali. Karena memang tadi apapun yang dilakukan induknya sama dengan anaknya ya. Mempertahankan homeostasi jumlah kromosom dari generasi ke generasi. Iya, itu bukan tujuannya karena dia mempertahankan. Iya. Selanjutnya mewariskan setengah sifat? Tidak, tentu tidak. Selanjutnya mewariskan sifat induk yang baik kepada anaknya. Ya, kasihan dong yang jelek-jelek, masa tidak diwariskan ya. Untuk regenerasi dan pertumbuhan. Iya, betul sekali. 1 dan 5. Oke. Hari ini mungkin cuma 3 nomor. Kita lihat dulu nomor 2. Berikut ini terjadi pernyataan tentang pembelahan mitosis. Terjadi pemisahan sentromer pada kromosom. Tiap kromatid menjadi kromosom yang bebas. Kromosom yang terpisah saling tarik. Kemudian yang mana di situ yang anaphase? Anaphase yang mana? Anaphase. Yang mana anaphase?
Terjadi pemisahan kromosom, kemudian tiap kromatid yang mana yang paling benar? Yang paling benar. Oke, kita lihat nomor 3, ada nomor 3 kromosom yang terpisah, betul ya? Itulah yang paling ciri-ciri paling nyata. Yalah nyata. Kemudian nomor 4 menuju ke kutub jarak sentralnya sudah benar? Iya, betul sekali. Kayaknya sudah dapat 100 nanti kalau ulangan harian ya. Oke. Terus yang ketiga. Ya, perhatikan beberapa deskripsi pada proses pembelahan sel. Oke, silakan diamati. Yang mana di situ yang profase? Berarti bagiannya tadi Yusril ya. Oke. Bagiannya tadi Yusril kayaknya ini. Kayaknya Yusril lebih tahu deh. Iya, yang mana yang tahap profase? Nukleus tidak lagi dapat dilihat. Ya. Kemudian benang-benang kromatid menebal masuk ya. Oke, terus terlihat adanya sepasang bangunan disebut sentriol. Sudah benar ya? Ada toh? Ya, kemudian jadi yang benar adalah 2, 3, 4. Kita lihat 4. Apakah di profase semua kromatid mengatur diri pada bidang pembelahan? Itu tadi metafase kayaknya ya. Iya. 1, 2, 3. Iya. Supaya diingat-ingat lagi, belajar kembali ya nak. Iya. Oke. Oke, terima kasih atas semangatnya hari ini. Jadi kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kegiatan hari ini membawa berkah, membawa manfaat bagi kita semua ya. Iya, jadi sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran hari ini, saya minta untuk menutup dengan doa. Saya mau pilih yang paling rapi duduknya. Siapa ya? Kayaknya Raka deh. Iya, silakan Raka. Kita berdoa nak. Teman-teman, sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Kita membahas kromosom hari ini karena akan berkaitan dengan materi yang selanjutnya ya. Rahat menunggu pergantian jam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.